Minggu lalu di Senayan Park, minggu ini di Senayan Park semakin banyak tuntutan saya ke wakil rakyat nih. Sudah banyak kritikan-kritikan yang mau disampaikan ya. Ya nanti pulangnya lewat, tapi gue dari dalam mobil. Oh dari dalam mobil, diem doang? Enggak Pak, ini gini gitu. Apa? Karena kalau turun gak berani gue. Ya sama aja. Tapi kita masih ada di Suci Playground. Ini dari minggu ke minggu mereka stay di sini po, tidak pulang sama sekali. Muka-mukanya masih sama, lihat tuh. Untuk orang-orang di depan ini sudah seminggu duduk di sini. Kita masih dalam suasana lebaran ya, liburan lebaran. Ya, benar. Kita hibur pemirsa yang ada di rumah juga dengan penampilan dari komika-komika yang pastinya mantap-mantap sekali ya. Dan komikanya pada hari ini tuh abang-abangan semua. Benar, ini senior-senior ini mah. Senior semua. Jadi nanti semua. ada Gilang Baskara. Terus kita sambut juga ada Dani Beler dan juga Jupri. Wis. Wakil Bang Jupri, Bang Dani. Di sini saya Sini Jup ya. Di sininya disuruh di sini. Kayak minus ya. Situ Kayak Rispo. terlalu minus. Di situ gua lah. Disuruh di kanan tadi gua. Iya, angkat kalau kanan sini. Ini gue gak berani ngelawan nih kalau ini. Kalau kemarin mah komik-komik anak Suci 11 mah gue sono lu gitu. Ini mah senior ya Pak ya? Iya, Ini mah senior. Pengabangan semua ini. Tapi ini kita senang banget ya karena ini kan senior-senior mau tampil di Suci Playground. Dan ini masih dalam suasana lebaran. Betul. Gimana ini suasana lebaran ini? Liburan kemana mungkin Bang? Enggak di Jakarta aja saya. Oh di Jakarta aja? Jakarta. Nggak ke Bali? Ke Balinya sebelum lebaran. Oh. Sebelum lebaran. Bang Dani Beler gimana nih libur lebaran? Libur lebaran di Bogor-Bogor aja. Bogor-Bogor aja. Nggak Iya. mudik? Enggak. Katanya Beler kemarin di Bogor habis nangis ya ngelihat puncak rusak ya. Wah, itu sedih banget sih itu, Bang. Sedih banget. Langsung itu. menginstruksikan menghancurkan itu taman. Iya. Hah? Bukan. Itu tapi nangisnya beneran? Beneran. Apa karena ada kamera? Beneran itu. Oh beneran. Ini katanya Beneran. Beler yang ngambil gerobak sotominya Firdaus Oiwobo itu. Di puncak ya. Mana ada isinya ya? Ya gitu-gitu aja. Jupri Ada nih. Jupri juga nih, woi anak Jimes. Jupri gimana? Jup. Gini dong, Jup. Kita sama-sama anak Jim tuh. Wes. Nggak usah. Nanti Nggak usah, kita itu perutnya retak-retak begitu. kita challenge Jupri body contest nanti ya sama Rispo ya. Body contest boleh. Terus Jupri pernah ikutan loh. Udah malu. Udah malu. Tapi masih nge-gym terus Jup. Masih nge-gym, masih Ini nge-gym. lebaran-lebaran juga masih Kata ya? BMKG ada gempa. Kenapa? Nih. Mana? Wih. Kok gue gak bisa? Kok pundak yang naik. Ini Tapi karena- selain ada 3 ini nanti bakal ada gestar. Satu Betul. komik gestar juga. Ya ini juga gestar. Bukan, ada misteri guest. Misteri guest. Misteri guest. Nah, beri tepuk tangan untuk Gilang Baskara. Selamat siang semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Ada yang nonton Suci yang kemarin, yang terakhir? Tepuk tangan dong. Happy gue akhirnya Suci udah punya juara baru ya. Lebih tepatnya gue senang Suci udah punya juara 2 baru. Karena gue sebagai alumni Suci 2012, Suci 2, gue juara 2. Jadi lengkap nih kami ini sekarang nih. Tapi setelah dilihat-lihat ya, setelah ada gue, ada Abdur, ada Mamat, ada Ardit, ada Mas Akbar, juara 2 yang sekarang. Karena kalau nonton dia gue cuma lihat Firzanya doang, logikanya nggak ada. Bisa jadi juara 2, mantep bener dia, mantep bener. Sekarang gue kalau lihat deretan juara 2 Suci itu bener. Dia doang yang juara 2, yang lain buah naga beneran dah. Beneran. Ajaib tuh orang sumpah. Dari awal kompetisi ini orang nih kayaknya, gue suka dia lucu nih, cuman kayaknya kalau juara enggak deh. Bener dong terus sampai final, sampai juara 2 bener. Sama gue sekarang sama Firza logika nih. Mulai cerita bohong apa gue ya? Ngapain? Ini karena syutingnya masih bulan puasa ya, gue senang sih bulan puasa karena orang berusaha menjadi makin makin lebih baik lah, makin lebih baik lah. Kalau bisa nanti setelah sebulan nih
setelah bulan ini beres tetap baiknya gitu. Di luar ibadahnya gue pengen banyak kelakuan Indonesia yang harusnya udah hilang. Udah hilang lah. Contohnya yang paling demen apa orang kita? Yaitu adalah buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan tuh kenapa kita kayaknya seneng banget gitu ya. Kayaknya kalau kita habis buka permen nih, kayaknya tuh pengen gitu. Kan bisa dikantongin dulu ya. Kayak nggak ada, pakai legging semua lu pada gitu. Ini kan bisa ditaruh sini dulu, buangnya nanti. Apalagi gue paling sebel nih ya kalau di jalan ya, di mobil ya. Lagi di mobil, lagi nyetir terus ngelihat mobil depan buang keluar gitu. Kayaknya enteng banget gitu kayak, buang gitu. Aspal ini tempat sampah semua gitu. Gue kasih tahu ya, tempat sampah tuh gak semua gede loh. Ada yang kecil bisa ditaruh di mobil lu. Bisa lu buang di situ. Atau kalau mau ada tempat sampah yang gede banget nih, ada mobil yang ada tempat sampah gede namanya truk sampah. Kalau mau tuh. Sekalian jadi nyetir, buang ke belakang tuh. Bebas mau buang galon bisa di situ tuh. Apalagi orang Indonesia paling bergetar hatinya ya, kayaknya kalau ngelihat sungai. Kayaknya dia kalau lagi buka permen nih terus ngelihat ada sungai itu kayak, apa ini? Perasaan apa nih yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya ini? Karena kalau kita buang di aspal, kita kan masih lihat sampahnya. Ya kan, kalau kita pergi baru kita ngeliat. Tapi kalau kita buang di sungai, kita buang sampah di sini, udah nggak ada sampah saya. Karena kan ke bawah arus. Iya kan, seneng banget kayaknya ngeliat sungai gitu orang Indonesia. Saking senengnya buang sampah di sungai, nggak cuma kecil yang dibuang. Apaan yang dibuang? Kasur. Kasur dibuang di sungai. Gila. Gue udah berapa kali pindahan ya, pernah pindah kosan karena kuliah, pindah rumah, pernah juga. Gue gak pernah sekalipun kepikiran buang kasur di sungai. Ya. Orang-orang ini kok bisa kepikiran buang kasur di sungai. Dan kasur itu kan gede ya. Pasti kan kelihatan dia lagi mau buang. Iya kan? Kalau kita buang sampah permen gitu di sungai kan. Ada orang ntar. Iya Pak. Nah gak apa-apa. Bisa gitu. Kasur. Lu dari rumah aja udah mencolok kan. Orang pasti. Kayak mau pindahan tapi kok barang lain gak berantakan ya. Gimana lu bawanya? Memproses itu dari rumah lu ke sungai. Terus misalnya lu bawa kasur ke sini terus ada orang lewat. Pak, itu kasur ngapain deket sungai? Mau ini Pak istirahat sambil lihat-lihat ikan gitu kan gak akan. Mau gimana? Itu kayaknya kemungkinannya terjadi kalau memang lingkungan rumah dia semua buang kasur di sungai. Jadi itu udah gak aneh lagi kayaknya ya di situ ya. Kayak buang kasur lagi Pak? Iya nih udah 2 nih, saya juga nih Pak. Semua buang kasur. Gokil. Ada lagi kebiasaan di hari-hari lain sebenarnya ada nih. Cuma di bulan puasa makin banyak. Karena di bulan puasa itu kan banyak yang jalanan yang tadinya jalanan biasa. Tiba-tiba jadi banyak orang jualan makanan, ya enggak? Ya kan? Jadi banyak tuh di pinggir jalan tuh rame tuh. Semua makanan khas buka puasa kita, gorengan terutama banyak kan. Orang Indonesia kan memang bukanya pakai 3 gorengan ya, sunahnya emang itu kalau kita ya. Tahu, risol, tempe, udah itu. Udah hebat emang orang kita ya, abis lama-lama nggak makan tau-tau kena minyak tuh emang jago orang kita tuh. Sehat semua lagi orang-orangnya, hebat. Salut gue. Padahal gak pernah ada iklannya loh. Gorengan gak pernah diiklanin bulan puasa loh. Yang diiklanin sirup lagi, korma, gorengan yang laku tetep. Gak pernah ada lu lihat iklan gorengan di TV yang ada tukang masukin tempe ke minyak gitu. Berbuka lah dengan gorengan, gak ada loh tapi itu paling laku. Itu paling laku. Kalau yang jual-jual takjil nih, yang banyak itu ya, yang di pinggir-pinggir jalan. Biasanya jalan kan, ya jalan Jakarta kalau bukan di jalanan gede, berapa sih lebar jalannya kan gak gede-gede banget kan. Udah gitu diambil kanan kirinya sama orang jualan nih. Yang paling gue sebelin ya kalau lihat adalah orang-orang yang naik motor. Gak semua ya, gak semua. Termarah nih. Oknum ya 97% lah kalau gue lihat. Oknum pemotor yang kalau dia beli takjil di jalan set. Pak gorengan nah ini 2, lempernya 1. Ini motor gak turun dia. Gak turun. Kayaknya sibuk dia gak ada, waktunya gak ada untuk turun gitu. Kayak datang nih, set.
Ini tempe Pak, 2, cabenya. Bumbu kacangnya Pak ya, ambil nunggu dia. Ada teh nih, Pak, teh manisnya, teh 2. Bisa lu di situ ya. Ini jalanan udah habis sama orang meja jualan nih. Ditambah sama motor lu lagi di situ. Dan kalau kita kebetulan naik mobil di belakangnya. Sempit nih kan. Itu udah kesempitan nih. Terus kita klakson kan, Tin, mau lewat. Dia ngapain? Biar. Kok bisa? Gue pikir. Wow, jalanan jadi lebih luas karena Anda memiringkan Anda itu. Kan rodanya tetap di situ. Rodanya kan gak geser. Cuma gini nih, kakinya aja masih di situ kakinya. Kakinya masih di sini. Kecuali semua motornya digeser baru lebih luas kan. Ini cuma dimiringin. Udah gitu kita kan yang di mobil pasti, aduh ini masih sempit nih. Kita kan kayak ragu-ragu gitu mau jalan kan. Di kanan juga ada motor pada beli, situ berderet. Ragu-ragu pelan-pelan kita klakson lagi. Dia ngapain? Muat. Wah. Perasaan gue yang megang setir kenapa lu yang paling tahu nih? Muat. Kaki saya gak apa-apa, kaki saya kuat. Tabrak aja Pak, kaki saya kuat. Dia kayaknya ngatur. Kayaknya itu apa ya, tanggung jawab dia gitu ya, udah nyempitin jalan tuh dengan gini nih. Tanggung jawab dia dengan gini nih. Dia udah gini nih, miring nih. Itu abang gorengan udah, ini Pak jangan terlalu dekat ke penggorengan saya Pak. Ini udah di sini, ini penggorengan di sini nih, dia udah miring nih. Anak-anak kecilnya juga yang ikut udah pada, ini Bu, kayaknya gak sepengen ini deh sama tempe Bu. Kok gini banget ya? Terlalu dekat. Drive thru tuh, bagi motor tuh drive thru itu. Itu drive thru. Sibuk banget waktunya gak mau turun. Motor masih mending, kadang-kadang suka ada mobil juga begitu. Iya gak? Pernah lihat gak lo? Mentang-mentang lagi puasa orang kayaknya maklumin gitu. Shit, berhenti, beli. Kadang dia gak turun tuh, kalau lagi sendiri gak turun dia. Dari tempat supir, buka jendela sana, enak banget macet. Tapi gue gak berani ngelaksonin mobil. Walaupun gue pakai mobil juga, gue gak berani ngelaksonin mobil. Karena terakhir ada beritanya orang lagi beli gorengan dikelakson diludahin. Gue gak mau. Gue gak mau diludahin ya. Sorry gue gak mau diludahin. Lagian gue ngeliat berita itu dia kan beli gorengan ya. Kayaknya emang gue gak tahu ya favorit orang, fanatik orang beda-beda. Mungkin dia udah kepengen banget gorengan. Gue gak mau ngejudge ya, gue gak mau. Gue sih kalau beli gorengan kalau ada syukur, kalau enggak juga gak apa-apa ya. Tapi kayaknya dia udah pengen banget sehingga nih macet-macet bodoh dah. Gue turun, mobil gue parkir, dia turun loh, dia beli gitu. Dan yang gue kagum lagi adalah sebagai sesama manusia, kok bisa defense mekanismenya tuh ngeludah gitu. Iya gak? Kok bisa refleks defensifnya tuh ngeludah. Gue kalau misalnya ada yang rese di jalan pasti kan, apa lu gitu, maju kan, apa entah gertak atau apa, kok dia bisa, gitu kok bisa? Kok bisa? Dinosaurus dia yang di Jurassic Park tuh yang meludah tuh. Kok bisa ya? Udah gitu belakangan kan habis itu rame ketahuan dia orang BUMN lagi. Iya gak? Iya. BUMN ternyata M-nya meludah memang itu ya. Untuk itu. Terima kasih semuanya. Thank you. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Iya. Gilbas. Wih, Bang Gilbas selalu keren ya. Kalau Terima kasih. Keren. materi tuh stand up-nya Bang Gilbas tuh selalu observasi, Us. pengamatan gitu kan. Relate, detail. Sama banget kayak gua. Bener. Bener kan? Oh ya dulu dia Suci 4 dijulukin Gilbasnya Suci 4. Gilbasnya, nih. Gilbasnya Suci 4 Bener. gua dulu. Karena gue juga dijulukin Hifzinya Suci 2. Nah, Betul. Itu benar, ini benar. Bener. Lah gak percaya, materi gua kan yang membangun hotel itu kan, itu Aku Gilbas adalah banget. bapakku. Aku adalah bapakku. Iya. Kan Sebenarnya detail. aku adalah bapakku sendiri itu materi Gilbas itu. Itu materi benar. Gilbas banget. Gilbas banget. Oke, kalau gitu boleh tepuk tangan buat Bang Gilbas. Terima kasih. Habis Terima ini kasih. masih ada komika yang lainnya aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap. Kok komika yang lainnya aja sih? Habis ini masih ada komika yang lain, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suci Playground.
Po, kan sekarang komika itu banyak banget kan di Indonesia. Ya banyak. Gimana kalau misalnya sekarang kita tebak-tebakan nama komika? Ya udah nggak perlu ditebak, udah tahu. Ya enggak, main. Oh, main, Buat oke. mengisi waktu luang po, ya, Ya. main. Ada nggak lo? Komik apa yang suka ada di dapur? Komik yang suka ada di dapur, Panci Pragiwaksono. Ya tebakan bener lagi. yang bikin yang salah dong, kok bisa ketebak? Salah. Salah, oh ya. Apa dong? Ernest. Apa? Ernest Prakasa. Kok? Iya dia kalau lagi masak apa dia. Ya Allah. Gak mau Real. kalah gue, bodo amat gue. Gak mau gue kalah, masa ketebak. Kagak seru kalau tebak-tebakan ketebak ini. Kalau yang ini dia nggak bisa ketebak ya. Materinya gak bisa ketebak. Materinya nggak bisa ini ketebak. penulisannya bagus deh. Penulisannya mantep banget. Dia Salah semua satu kombut Suci yang 11 terbaik. juga. Ya, dia pokoknya suka ngajar-ngajarin stand up comedy juga. Kalau gitu langsung aja kita sambut. Ini dia Dani Beler. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertamanya gue main ke Senayan Park, ternyata Senayan Park nih penontonnya pada berkualitas ya. Gue perhatiin di sini ceweknya banyak yang cantik, cowoknya banyak yang hadir. Yang ganteng mah nggak ada ini, gue perhatiin. Iya. Sebelumnya sini ada yang kenal sama gue. Kalau belum kenal, kenalin. Ya boleh tepuk tangan deh. Yang kompak. Ya, gue pikir Senayan Park nih isinya orang-orang gaul semua. Ternyata ada orang-orang kerja juga ya, situ ya. Pada nontonin kita. Nama gue Dani Beler dan gue udah nikah teman-teman. Ini cincin ya. Cincin ini sangat berarti bagi gue. Makanya cincin ini akan selalu gue pakai kapanpun. Istri gue nyuruh. Kesannya gue nikah karena terpaksa. Gue tuh nikah karena kemauan. Kemauan dia. Dia ngajak kebetulan gue bisa gitu. Pertama kali nikah perasaan gue tuh campur aduk, ada bangga, ada sedihnya. Bangga karena akhirnya janji gue nikahin dia terwujud. Sedih karena gue udah kepalang janji. Karena setelah gue jalanin ternyata pernikahan tuh cukup menantang teman-teman. Gak semudah yang kita pikirkan gitu. Apalagi gue sekarang punya anak umur 3 tahun. Cewek, ya Allah di bulan Ramadan ujian gue meningkat. Karena pola tidurnya berubah. Gue sahur dia tidur. Pas gue mau tidur, dia sahur. Ya Allah, mana suka ngacak-ngacak kalau misalkan buka nih. Gue lagi buka apa aja dicampurin, nasi campur es buah. Es buah campur risol, kata gue jangan suka dicampur-campur. Ntar gedenya jadi dirut pertama. Gue bilang. Gitu. Kemana aja gue diikutin, gue lagi sholat diikutan sholat, bagus gak? Bagus, masalahnya gue sholat ngadep kiblat, dia sholat ngadep gue. Emang gue kiblat kata gue. Kacau gitu. Gue udah nikah dan punya anak teman-teman gitu. Ternyata gue baru tahu ya, setelah menikah banyak hal yang berubah. Yang gue dulu pikir kayaknya nggak bakal deh. Contohnya adalah ngobrol. Gue pikir setelah menikah kita hidup bersama kita bisa ngobrolin apapun. Ada masalah dikit obrolin kelar, ada masalah ngobrol selesai. Kenyataannya justru masalah muncul gara-gara kita kebanyakan ngobrol. Itu juga menjadi alasan kenapa kita waktu sekolah diusir dari kelas kan. Emang karena apa? Karena ngobrol. Kenapa kita suka bete sama pengendara motor yang duaan di jalan aja? Karena mereka ngobrol. Waktu kita UN deh, pengawasnya bilang apa? Boleh nyontek asal jangan ngobrol. Seberbahaya itu ngobrol. Gue jadi sadar kenapa orang-orang tua ya, tetangga gue usia pernikahannya udah 20 tahun. Kerjaannya tiap hari miara burung. Pagi-pagi miara burung nih, mandiin burung, ngasih makan burung, ngelombain burung. Sampai dia bilang ke gue, gue daripada ngobrol sama bini lebih nyambung ngobrol sama burung. Bayangin lu gara-gara sebel sama bininya dia jadi orang sakti. Iya, bini gue juga apa aja diobrolin. Yang paling sering tuh ditanya, kamu pulang jam berapa? Sebel gue. Belum berangkat nih udah ditanya, nanti kamu pulang jam berapa? Posisinya gue baru pakai sepatu itu. Aturan secara rundown, gue berangkat dulu,
nyampe tempat kerja baru tanya nanti pulang jam berapa. Dia lebih milih motong rundown. Anjir banget. Sebenarnya bisa gue jawab gitu, nanti aku pulang jam 8 malam. Cuman masalah cewek itu suka kepastian. Jadi kalau gue nyebut aku nanti pulang jam 8, terekam tuh di otaknya. Nggak ngaruh di jalan pulang mau ada hujan badai, Nabi Musa ngebelah laut. Pokoknya di mata istri lu jam 8 lu di rumah. Setuju nggak? Cewek tuh butuh kepastian, ya nggak? Apalagi kalau udah mau nikah, mau seganteng apapun lu, mau sekaya apapun lu, kalau lu nggak bisa ngasih kepastian ditinggal juga. Makanya nggak heran banyak fenomena suami istri secara paras tuh jomplang. Kelihatan nggak? Misalkan kayak istrinya kelihatan cantik gitu, suaminya kelihatan mulu gitu. Pokoknya di mana ada istrinya, situ ada suaminya aja. Kayak takut berderebut. Kenapa si istri ini mau sama cowok yang jelek? Karena setidaknya dia jeleknya pasti. Gitu. Iya enggak? Kita yang lihat juga kayak, iya benar jelek gitu. Enggak ragu, kepastian bro. Di sini udah ada yang nikah belum? Tepuk tangan coba. Ya sedikit. Mas udah nikah belum? Kalau gua tanya mending nikah dulu atau mapan dulu? Nikah dulu. Cocok sih sama abang sebelahnya nih. Gak apa-apa bang. Tapi itu juga, menurut gua sih kurang setuju ya. Menurut gua mapan dulu. Karena ketika lu nikah dan punya anak, ekonomi itu nomor satu. Ada hal-hal yang memang solusinya cuma duit. Contohnya waktu istri gua hamil, mau cek USG, kan pakai duit itu. Harga USG bervariatif pak. Yang 3D ini 3D 750.000. Yang 2D 350.000. Ada yang paling murah tuh 1D. Tapi bukan dimensi. Diduga. Saya lihat ini. Kayaknya cewek nih bu katanya. Diduga gitu. Itu murah tuh. Semuanya butuh duit gitu. Waktu anak gua sakit. Sebelum gua bawa ke rumah sakit gua nanya dulu ke keluarga besar. Ini anak bayi panas kenapa ya? Jawabannya jauh dari kata medis. Ketempelan tuh. Ketempelan apaan? Stiker gua bilang. Ada lagi yang lebih absurd apa? Wah tanda-tanda mau pinter tuh. Tanda-tanda mau pinter. Lu pernah lihat anak UI demam gak katanya? Lagi di kelas nih, set. Hei berobat dong. Orang gua mau kumlot gak ada. Gak ada, semuanya butuh duit gitu. Bahkan dulu gua sampai ngontrak di kontrakan petak teman-teman. Kontrakan gua tuh dari jalan raya masuk ke gang kecil yang dihimpit oleh banyak rumah dengan banyak anggota keluarga. Kebayang sempitnya? Itu saking sempitnya kontrakan gua kalau tidur di mimpi ketemu itu. Kata gua, bu geseran apa bu gitu. Gantian lah kemarin saya udah katanya. Saking sempitnya, gak dapat gua kebahagiaan di kontrakan karena isinya konflik semua. Depan gua tetangga, belakang gua masjid, samping gua kebon. Tiap hari konflik silih berganti. Kadang-kadang konflik sosial, kadang-kadang konflik fauna, kadang-kadang konflik agama. Kita mulai dari konflik fauna. Kontrakan gua dulu sering kemasukan toke di ventilasi. Padahal tokenya kecil, cuma segini nih. Nah segini lah. Ya. Tokenya kecil gitu, cuma 3 biji. Tapi yang bikin gua dan istri gua geli adalah perpaduan warna dari ketiga corak toke tersebut. Gitu. Toke kan warnanya gradasi ya, ada merah ke kuning, hijau ke biru, ungu ke oranye. Jadi sekilasnya gua ngelihat kayak bendera LGBT. Bingung dilema nih, didiemin ngelunjak mau punya hak asasi, bingung gue. Istri gue bilang, itu toke usir aja katanya. Nyokap gue bilang keberadaan toke di rumah bisa membawa rezeki. Kata istri gue, jangan percaya begituan, musyrik, percaya mah sama Allah. Dia ngomong gitu sambil bio WhatsApp-nya I am Leo. Gue diem aja. Karena gak mau ada masalah ya udah akhirnya gue usir aja tuh istri gue. Gue bilang, tokenya dong. Beberapa bulan kemudian dia nanya ke gua, kamu hari ini gak ada kerjaan? Gua bilang, ya setahu aku Leo sih gak pesimis. Gua bilang, apaan sih kamu nyebelin banget? Iyalah gua kan Sagittarius. Tanya berang konflik sosial. Tangga gua itu dempetan banget ya. Kerjaannya lu tahu apa? Buka jasa servis speaker aktif nih. Nyorot kontrakan gua. Lu pernah nonton pesta pora gak? Pernah nonton konser lu? Pernah lu ngerasain dem tak dem pernah dem anjir kata gue son horeng nih anjir kata gue. Itu istri gue keganggu dong. Dia bilang coba tong tegur tuh tetangga. Gue sebagai suami gue tegur, bang apa?
Dangdut lah. Dani Beler, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dani Beler, Bang Dani Beler, mantap. Keren. Bang Dani Nice. Beler, lucu banget ya Bang Dani ya, Nice. keren. Karena Bang Dani Beler ini yang kombutin anak-anak Suci 11 juga ya? Ya, betul. Oh. Siapa? Apa? Komik Suci 11 yang susah dikomputin. Yang susah dikomputin mah semua sebenarnya. Semua, ya. Cuman yang paling susah memang ada beberapa. Pirja paling susah tuh Pirja. Oh Firza. Firza. Karena gak sama kayak lu ya Iya, stylenya ya. beda dia punya style sendiri gitu. Tapi kalau lu kombutin Firza gitu berarti kayak yang punchline-punchline yang dia naik naga itu dari lu juga berarti? Bukan, itu dia bawa dari rumah. Gak mau ngaku, gak mau ngaku. Gak mau ngaku, lu kan yang dia masuk ke dalam bawah truk itu lu kan? Iya, enggak. Nah kalau lu yang bagian mana? Itu ke dalam bis gua mah. Dia cuma Sama kata diksi. dong, sama. Tepuk Gitu. tangan dong buat Dani Terima kasih. Beler. Terima kasih teman-teman semua. Abis ini masih ada lagi komika yang lainnya dan nanti masih ada mystery guest. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Suci Playground. Masih di Suci Playground. Masih semangat ya nih teman-teman yang ada di Spark. Boleh minta suaranya Spark. Kita bikin ini dong, bikin ombak gitu ya. Biar kayak di stadion ya. Wis. Kenapa mas? Semangat gua. Oh semangat ya, seru. Dance dulu lah, dance. Depstak, depstak, destak, 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 destak. Mau ngapain lu? Jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Nih, biar makin semangat kita bikin ombak dulu ya. Nanti kalau gua gini pada naik gini ya tangannya ya. Oke, Weh, siap biar ya. kayak keren gitu ya. Iya, Kayak nonton kayak bola. keren gitu. Ya, kayak nonton bola ya. Oke ya. Heboh ya dari belakang ya. Ayo. 1, 2, 3. Wih. Dari sini. Langsung tepuk tangan. Wah, Lebih ke FD kita ya. FD, bukan host ya. Gokil FD. banget ini. Penonton masih semangat. Begitu juga kita yang masih semangat. Dan juga masih ada 2 komik lagi yang bakal perform. Dan yang satu ini adalah semangat Tim. Weh, semangat. Apa po? Kalau semangat sendirian jadi aneh. Hah? Kalau semangat saya sendiri doang aneh. Oke kalau gitu langsung aja kita sambut. Ini dia Jopri. Assalamualaikum cinta, tepuk tangan yang masih hadir di sini luar biasa. Thank you so much. Halo, perkenalkan nama gue Jupri. Gue abis nikah. Nggak pakai. Gue abis nikah, gue bersyukur sudah menikah dengan perempuan yang tepat. Dan gue tuh bersyukur menikahi dia karena ya tepat aja gitu. Dengan renggang waktu kenalan yang cukup lama, gue tahu seluk-beluknya. Karena sekarang tuh banyak orang yang umurnya udah tua, merasa bahwa dia telat, jadi nikahnya buru-buru bang. Lu pernah ngeliat berita gak sih, ada orang nikah, 12 hari baru tahu istrinya cowok. Buset tuh kegocek 12 hari. Lah emang suaminya kagak denger pas istrinya mandi. Itu cowok. Lah kagak denger bocah kocak. Dan juga memilih pasangan hidup. Karena menurut gua nikah itu tuh bukan cuman buat pacaran saat ini. Tapi untuk nemenin kita pas kita tua nanti. Pas kita tua kan cuman komunikasi yang kita punya ya. Untuk ngikat silaturahmi lah sama istri. Makanya gue bersyukur juga istri gue ngobrol nyambung. Kalau gak nyambung tuh pasti retak hubungan. Kayak misalkan sayang makan yuk Anies Baswedan. Mana sih lu? Budek. Beli. Kok beli. Jadi alhamdulillah nyambung gitu. Ini buat teman-teman yang belum nikah. Kita tuh bisa ngerelain apa aja di hidup kita. Selain harga diri. Karena laki-laki itu udah pegangan terakhir tuh harga diri. Maka sebelum lu nikah pastikan nilai hidup lu lebih tinggi dari perempuan. Nilai apapun. Ekonomi, akuntansi, penjaskes, seni budaya. Apapun.
Karena perempuan kalau ngelihat suaminya nothing, itu diisi kepalanya, apapun yang diomongin, itu persis sama isi kepalanya. Beda sama laki-laki. Laki-laki tuh kalau misalkan ngelihat istrinya yang ya gitu, ya udahlah gitu. Kalau perempuan enggak. Temen gua umur 30 tahun nganggur main Mobile Legends mulu, abis sama istrinya. Rahmat, dari tadi ngejogrok baik di situ, nggak tahu malu jadi suami. Lihat no Messi, kok langsung Messi? Jauh amat perbandingannya. Tapi kalau laki-laki kan enggak. Kayak misalkan gue sekarang alhamdulillah lagi nge-gym gitu, ngejaga kesehatan, fitness. Kalau misalkan gue ngeliat istri gue agak gemuk, ya paling gue ajak pelan-pelan gitu. Sayang, kita lari yuk, jogging yuk, santai-santai yuk gitu. Kagak mungkin kayak gembrot, gemblong puncak. Jadi istri gimana sih lo? Lihat no Messi. Ya Messi. Dan menikah gak cuma nyatuin dua hati teman-teman. Menikah juga nyatuin dua keluarga. Pastikan pasangan lu itu memiliki background yang mirip-mirip. Jangan sampai jomplang gitu. Misalkan lu nilainya segini nih. Tapi keluarga istri lu tinggi gitu. Kan ribet kan pas lamaran begini. Pak, saya mau nikahin anak bapak nih. Enggak, tapi tinggi. Gue bersyukur gue menikah dengan orang yang tepat. Soalnya waktu gue lamaran, gue bawa om gue yang lulusan Kairo bang. Lulusan Mesir. Dan ternyata tantenya istri gue itu dosen-dosen UIN. Jadi pas ngobrol ketemu nyambung pas terasi mantep. Lu bayangin kalau misalkan gue lamaran bawa om gue pesulap. Hancur tuh keluarga bener. Orang-orang masuk lewat pintu dia lewat kulkas, ganggu gak? Orang-orang duduk dia malah jatuhin kepala. Ganggu tau. Semuanya pada pakai batik, dia pakai baju futsal. Om, gak ngehargain acara aku nih, pakai baju futsal. Batiknya mana? Nih, tek gua keganti. Ternyata tantenya istri gue, saya mau Barcelona, boleh ganti semua. Ganti semua. Semuanya jadi main futsal, nggak nikah. Alhamdulillah gitu, baik-baik saja pernikahan gue. Tapi ternyata memang nggak ada yang sempurna di hidup ini. Keluarga oke, hubungan oke, background oke. Ternyata sikapnya tidak oke. Karena dia berpikir bahwa stand up comedian tuh fuckboy, bad boy. Enggak, gue orang baik. Anak gue mah cantik. Gue punya gunung. Iya, gue tuh ngerasa istri gue cemburuan banget gitu. Padahal gue gak ganteng-ganteng banget. Karena dia tuh sering banget ngirim-ngirim konten-konten yang memuliakan istri buat ke suaminya. Lu pernah lihat sih? Cewek-cewek gitu ya? Pokoknya apapun yang ada isi hatinya sama nih, relate sama kontennya dikirim semuanya. Gue pernah dikirim tuh konten sama istri gue. Apabila laki-lakimu membuat perempuan lain tertawa, maka itu sudah selingkuh. Lah kan kerjaan gue begini. Masa gue stand up semua cewek-cewek pada ketawa. Jangan ketawa, nanti gue selingkuh, jangan. Ya kan enggak ya? Kacau nih istri gue. Dan yang gue mikir bahwa dia cemburuan banget adalah ketika gue lagi nyetir mobil nih bang. Lagi nyetir mobil. Ada ukhti cantik gitu. Mau nyebrang. Ban motornya udah depan kap mobil. Ya logika normal kita ngerem dong. Gue ngerem. Istri gue gini. Aku tahu isi kepala kamu apa. Apa? Iya silakan jalan cantik gitu kan. Buset. Makanya kalau teman-teman ngelihat di Senayan ada cewek cakep berdarah-darah itu gue yang nabrak. Gue gak mau selingkuh, dar. Kayak cowok jelek soalnya. Bukan cewek cakep. Thank you nama gue, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Jupray. Jupray. Ini Jupray hebat banget kok. Jupri sang. Karena dia Dozo yoroshiku onegaishimasu. Tapi lu emang bisa bahasa Jepang jadinya ya dikit-dikit ya? Enggak, belajar doang. Belajar. Oh, gua paling tahu dikit-dikit doang. Selamat siang. Konnichiwa. 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 Halo. Apa?
Halo tuh konnichiwa. Oh konnichiwa juga halo. Konbanwa. Konbanwa selamat malam. Konbanwa, selamat. Kimochi apa kimochi? Kimochi itu Mochi kan, mochi yang sagu itu. Iya. Gitu. nyegerin lah pokoknya. Oh, nyegerin. Enak deh gitu. Oke kalau gitu kita tepuk tangan buat Jupri. Terima kasih. Abis ini masih ada lagi, jangan kemana-mana Jup. Oh, iya. Ya di sini aja. Pokoknya masih ada satu komik lagi yang bakal tampil. Jangan kemana-mana, tetap di Suci Playground. Kembali lagi di Suci Playground. Let's make love. Seperti janji kita akan kedatangan misteri guest yang pasti Iya. kalian semua kaget di sini siapa komikanya yang akan tampil di panggung hari ini. Komika ini sudah malang melintang Di? jalanan. Ya gembel dong berarti. Enggak, udah di TV, di film gitu. Bahkan penulis juga. Penulis juga, komedi konsultan konsultan juga. Konsultan, Konsultan. Dia banyak lah pokoknya profesinya. Pengacara juga. pengacara, punya gunung. Punya gunung juga. Uranium. Uranium. Kita sambut Kaget kalau dia datang. datang itu. Saya mau stand up. Saya mau bisa stand up. Nge-MC bisa stand up. Bisa. Apa yang saya gak bisa? Wih. Gak ada. Oke kalau gitu langsung saja kita sambut. Ini dia Bang Awe. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kenal, nama gue Awe. Gue tinggal di Bekasi, Water City, kota air. Tempat syuting Water World itu di situ tuh. Ya tapi emang ini berapa waktu kemarin Bekasi tuh heboh banget banjir ya. Gue tuh bingung ya, kenapa selalu ada aja gitu bahan buat ngeledekin Bekasi gitu loh. Gue kayak, aduh gak habis-habis gitu, ada aja gitu ya. Dan alhamdulillahnya gue rumah gue nggak banjir parah ya, cuman di jalanan doang, nggak masuk ke rumah gitu. Gue lebih capek ngejawabin teman-teman gue, pada nanya gitu, weh banjir aman weh gitu. Banyak banget gitu. Maksud gue mungkin teman-teman gue tuh mikir Bekasi tuh udah anyut semua gitu kali ya, udah air semua gitu kayak. Jadi kalau lo keluar tol Bekasi Barat tuh udah laut tuh jegum gitu. Ada yang surfing, wuh. Enggak semua ya, Bekasi enggak semuanya banjir gitu. Udah gitu belum lagi followers juga gitu kan, banyak yang tahu gue tinggal di Bekasi kan. Cuman kadang-kadang nanyanya tuh suka bikin gue bingung jawab apa gitu. Ada yang gini, Bang Bekasi banjir parah banget, gimana tuh Bang? Ya gimana anjing? Gue bupati bukan wali kota, bukan suruh mikirin gitu. Gimana? Gue juga bingung jawabnya. Ya ini akan kita minum sama-sama airnya. Tenang aja. Ayo semua warga. Nanya gimana sama gue? Ya kenapa rumah gue gak banjir? Karena di Bekasi tuh banjir tuh terbagi dua. Banjir lokal sama banjir door prize. Enggak, sama banjir kiriman. Nah rumah gue itu banjir lokal. Jadi kalau hujan 3 jam gitu ya deres banget, nah itu banjir tuh. Tapi kalau nggak hujan nggak banjir. Nah yang bete itu yang banjir kiriman. Itu yang parah-parah itu kemarin tuh banjir kiriman. Air dari puncak itu nyampe ke situ. Jadi makanya lo jangan kaget kalau sekarang lo ke Bekasi banyak tukang jagung bakar itu ke bawah dari puncak deh gitu. Sampai Bekasi. Kenapa gue di Jati Asih nih? Ya kagak laku ini sini panas. Udah gitu sebenarnya dari banjir itu ya kemarin ya, maksudnya ya warga-warga yang kena udah kesusahan lah. Maksud gue tuh jangan ditambah-tambahin lagi dengan komentar-komentar dari netizen gitu. Ini beneran nih, kan suka ada yang bikin, lo pernah lihat gak orang pakai CCTV rumahnya, kayak bikin video keadaan jam 7 pagi, lihat gak? Lihat bener ya, jam 7 pagi masih di jalan ya kan, terus dia lagi sama anaknya gitu, terus jam 9 pagi mulai masuk garasi ya kan, jam 11 udah masuk lutut gitu kan, jam 12 udah tinggi gitu. Nah komen-komennya apa coba? Lagi udah tahu banjir, kok masih santai-santai aja? Maksud gue gini ya,
Ya kan itu kan air pelan-pelan memang ya. Tapi bukan berarti kita santai juga dong. Ya kan kita itu bukan santai gitu. Kita cuma bingung mau ngapain ya kan ya. Dan gak mungkin juga gini, wah banjir nih, wah gak boleh santai nih, ngetik gitu. Yang penting jangan santai, ya enggak. Banjir itu menurut gua adalah bencana yang kalau kita mengalami itu kita bingung ngapain. Kalau kebakaran nih, wah kebakaran, siram. Ya kan, siram. Ya kan, atau ada maling gitu, maling, kejar, tabukin, wah ya maling. Kalau banjir bingung. Aduh banjir nih, ngapain ya? Bingung, paling mindahin barang ke atas. Itu juga kalau makin barang ke atas, ya udah mau gimana lagi? Ya gak? Lu bisa gak bingung kalau lu Avatar Eng gitu, banjir tenang. Pindah dia. Ya gak sih? Bingung kita tuh, dan orang yang kena banjir itu selalu punya harapan itu tuh. Misalnya nih banjir di jalanan. Udah di jalanan doang kali gitu. Terus 1 jam kemudian masuk garasi. Garasi doang kali ya gitu. Udah tuh sampai udah di dalam segini nih sebetis. Sebetis lah aman lah. Sampai udah segini. Ya bla. Pokoknya masih selalu punya harapan gitu loh. Itu makanya susah kalau banjir tuh. Ya mudah-mudahan sih ada solusinya ke depan lah ya. Karena kasihan itu beneran teman-teman gua. Masa semata kaki tapi lantai 2, gila gak lo? Semata kaki tapi lantai 2. Itu dia bisa nyelam ke lantai 1 ngambil rice cooker bisa tuh. Rice cooker di bawah nih, wah kayak Mission Impossible tau gak lo? Wah gitu bisa. Atau gue bisa begitu ya, gila banget. Pengennya apalah gitu ya, misalnya dibikin bendungan atau waduk atau kanal gitu. Atau mungkin pemerintah bisa bikin payung gede buat Bekasi gitu kan. Jadi yang mau hujan gede payung pasang gitu. Jadi ada satu payung di Bekasi gitu ya. Ya apapun lah solusinya gitu. Asli banjir tuh parah banget kemarin di Bekasi. Ada satu jembatan rel kereta ya kalau lo tahu. Misalnya ada orang Bekasi gak sih? Coba tepuk tangan orang Bekasi ada gak? Oh ada ya. Pantas masih bajunya kayak belum kering. Bawa-bawa apek gitu. Satu jembatan rel kereta di Bekasi ya. Itu kalinya ada kali 35 meter. Kemarin masa sama sama rel, kata gue gila tuh air. Cuman kerennya, keretanya masih bekerja, gokil. Kereta top lah, jadi walaupun banjir orang masih pada bisa naik kereta. Walaupun dari sini ke bawah basah. Orang naik kereta sini ke bawah pada basah, kata gue. Pada kenapa sih ini ya, pada jalan sampai rel. Tapi keren kereta sekarang ya. Udah enak lah, udah teratur banget gitu. Bisa kemana-mana juga. Asal naiknya bukan jam sibuk. Ya. Karena kalau jam sibuk, jam pagi atau jam pulang kerja, itu isinya orang semua, bener gak? Lo naik kereta nih gini, nih orang semua. Itu saking orang semua, lu gak pegangan bisa lu gini, gak jatuh gini karena, iya kan? Ada satu hal yang paling gak enak kalau dalam keadaan seperti itu. Kalau di depan lo ada orang nih, bapak-bapak, mamang-mamang gitu ya, kumisan gitu serem. Madepnya ke lu juga. Itu paling gak enak. Karena mau gak mau lu jadi tatap-tatapan sama dia gitu. Dari Bekasi sampai Manggarai jatuh cinta kita cuma sama dia. Sekian terus saya, terima kasih teman-teman. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada mantan Presiden Stand Up Indo Bapak Awe. Oh, MC protokoler nih. MC protokoler. MC protokoler. Dan kami juga ingin... Poh. Ini MC apa mas? Tahu saya juga gak tahu. Ini MC apa kalau begini? Bang Awe melihat keadaan komika-komika sekarang ini, bagaimana pendapat dari Bang Awe selaku mantan Presiden? Sangat bagus sekali. Jadi saya yakin masa depan stand up Indonesia akan hancur. Karena ada Firza Logika. Firza Logika menghancurkan masa depan. Akhirnya tukang bohong juara 2. Pokoknya kalau dia stand up jangan percaya. Tapi beberapa benar juga. Enggak bohong. Udah gue pastiin sendiri bohong. Bohong semua ya. Oke, kalau gitu boleh tepuk tangan buat Bang Awe.
Oke. Terima kasih sekali lagi buat Terima para kasih, penonton yang ada di Awe. Spark dan juga Kita penonton ada di langsung rumah. saja panggil komika yang tadi sudah tampil pada di rumah Awe ya. Awe. Kita buka. Iya nih rumah gua. Rumah gua. Ayo, ayo. Silakan. Masuk, masuk. Mereka sudah standby dari 3 hari yang lalu. Rumah gua ini. Rumahnya enak, masuk langsung mall, keluar langsung mall. Iya, iya. Tepuk tangan sekali lagi buat Gilang Baskara, Dani Beler, Mal Jupri dan juga Bang Awe. Sekali lagi terima kasih buat penonton yang ada di Spark. Komika-komika yang sudah tampil juga dan penonton yang ada di rumah. Kalau gitu kami perwakilan dari Stand Up Indo dan juga Suci Playground mengucapkan Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke kalau gitu terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang ada di Spark. Pemirsa di rumah juga kita nanti kembali lagi minggu depan. Tetap di Suci Playground. Let's make